Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan devosi bersama-sama. Hari ini kamu devosi bersama Ibu Vero ya. Nah, sebelum kita devosi, pastikan kamu sudah menyiapkan Alkitab untuk kita baca firman Tuhan bersama-sama. Sebelum membaca firman Tuhan, semuanya bisa lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkati kami, sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Oke, sekarang ambil Alkitabmu, buka Kisah Para Rasul 10. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, Bu Vero akan bacakan, kamu di rumah bisa mengikutinya ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 8. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang yang bernama Kornelius. Ingat baik-baik ya, seorang yang bernama Kornelius. Nah, di ayat pertama dikatakan bahwa Kornelius adalah seorang perwira pasukan atau pasukan Italia begitu ya. Nah, Kornelius ini adalah seorang yang saleh gitu ya. Dia suka membantu orang-orang miskin gitu ya, memberikan sedekah dan memiliki kehidupan doa yang baik ya. Kalau dilihat ya, Kornelius ini adalah seorang yang bukan dari Yahudi, tetapi dia menyembah ya Allah orang Israel gitu ya. Nah, jadi Bu Vero simpulkan dia adalah seorang yang bukan dari Yahudi, tetapi dia menyembah Allahnya orang Israel gitu ya. Nah, kehidupan Kornelius ini sangat baik ya. Dia memiliki kehidupan doa yang baik, membantu orang-orang di sekitarnya, sehingga dia sangat disenangi sama orang-orang Yahudi walaupun dia bukan dari Yahudi begitu ya. Nah, coba kamu lihat ya di ayatnya yang ketiga gitu ya. Di ayatnya yang ketiga, Bu Vero bacakan. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius," gitu ya. Nah, ada malaikat yang datang kepadanya dan mengatakan bahwa Kornelius harus menemui seorang yang bernama Petrus gitu ya. Nah, tentunya Kornelius kaget gitu ya saat ada malaikat yang berbicara kepada dia, dan pasti respon Kornelius heran, kira-kira siapa ya Petrus ini, atau bisa jadi dia sangat menghormati Petrus karena berpikir bahwa ada maksud apa ini malaikat menyuruh saya untuk bertemu dengan Petrus begitu ya. Nah, maksud Tuhan untuk Kornelius menemui Petrus adalah untuk Petrus
Petrus bisa memberitakan firman kepada Kornelius. Kalau kamu ingat tadi, dia bukan dari orang Yahudi ya, gitu. Nah, kenapa ya pada saat itu tidak malaikat saja yang langsung memberitakan firman Tuhan kepada Kornelius? Mengapa dia harus menjumpai seorang yang bernama Petrus, gitu ya? Nah, karena Allah sudah mempercayakan kepada manusia sebagai penyampai firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar. Bisa dikatakan sudah diberikan kepercayaan begitu ya untuk bisa memberitakan firman Tuhan, bukan karena malaikat tidak mampu, bukan seperti itu, tetapi karena Allah mempercayakan kepada umat manusia untuk bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kita kembali lagi nih ke cerita Kornelius gitu ya. Nah, saat Kornelius mendengar itu, pastinya kalau kamu baca tadi sampai ke ayat yang ke-8, Kornelius menyuruh orang-orangnya untuk menemui Petrus begitu ya. Kenapa bisa ya Allah memperhatikan Kornelius begitu ya, padahal Kornelius bukanlah orang dari Yahudi begitu ya, tetapi memang Kornelius adalah seorang yang saleh, seorang yang baik hati, seorang yang takut akan Tuhan. Kenapa tidak langsung aja nih dengan kesalehannya Kornelius, kemudian Kornelius bisa menjadi seorang yang percaya akan Tuhan? Dari sini kita belajar ya, bahwa ternyata kesalehan saja tidak cukup untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu sendiri gitu ya. Kita butuh iman di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Begitu makanya Kornelius akhirnya nanti bertemu dengan Petrus dan mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia percaya dan diselamatkan. Begitu ya. Dari kisah ini kita belajar satu hal, bahwa kesalehan saja itu tidak cukup. Tetapi ya, iman tanpa kesalehan juga itu bukan hal yang baik ya, atau iman tanpa kesalehan itu adalah sesuatu yang palsu begitu ya. Makanya ya, sebagai orang percaya, selain kita harus memiliki sikap hidup yang saleh, kita juga harus beriman, kita juga harus percaya kepada Yesus Kristus begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, apakah Tuhan meninggalkan orang-orang yang memiliki sikap hidup saleh begitu ya, seperti Kornelius? Kalau dilihat dari bacaan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang saleh begitu. Tetapi Tuhan tetap menyertai mereka dan memberkati mereka ya, dan selalu ada cara Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan Allah atau percaya kepada Tuhan begitu ya. Nah, refleksi kita hari ini, gimana dengan kita? Apakah kita sudah benar-benar atau sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah menunjukkan hidup yang saleh sama seperti Kornelius yang memiliki kehidupan yang saleh gitu ya? Kamu jawab masing-masing di dalam hatimu gitu ya. Kira-kira hidup saya sudah saleh, sudah seperti Kornelius, atau masih perlu belajar terus gitu ya? Pertanyaan kedua ya, kalau kita sudah memiliki hidup yang saleh, apakah kita benar-benar sudah memiliki iman yang tepat, iman yang benar, iman di dalam Yesus Kristus gitu ya? Iman yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita gitu ya. Nah, dari pertanyaan ini semoga kamu semakin mencintai firman Tuhan, semakin memperhatikan kehidupanmu, kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar-benar mencari firman Tuhan di dalam setiap aktivitasmu gitu ya. Nah, sekian firman Tuhan dari Ibu Vero. Semoga kamu terberkati dan semoga semakin hari semakin kamu mencintai firman Tuhan, bahkan kamu bisa melakukannya dalam kehidupanmu setiap hari. Ibu Vero akan pimpin doa, semuanya kembali lipat tangan, kemudian tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini.
yang mengajarkan kami untuk memperhatikan hidup kami, untuk melihat hidup kami apakah sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Bantu kami Tuhan kalau memang kami belum bisa melakukan firman-Mu. Bantu kami lewat Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mau belajar, kami mau melakukan banyak aktivitas. Tuhan yang bantu kami, Tuhan yang tolong kami untuk kami terus semangat untuk melakukan yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.